Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, di pagi hari ini kami umat-Mu datang menyembah, mengucap syukur dan berterima kasih atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di sepanjang kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya, itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami datang dan menyatakan kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menjamah, menuntun kami satu persatu, mengarahkan kami masuk di dalam persekutuan indah bersama dengan Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan, mempersembahkan hidup pujian, mendengarkan sabda Tuhan, menaikkan setiap pergumulan melalui pokok-pokok doa kami. Olehnya itu kami berdoa, urapilah kami semua, tenangkanlah kami ya Bapa, dan biarlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya berlangsung di dalam pimpinan Tuhan saja. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan satu pujian yaitu Firman Jadi Manusia. Kami naikkan syukur kepadamu oleh karena Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Hari ini kami ada di sini untuk maksud-Mu yang mulia. Pimpinlah kami ketika kami membaca firman-Mu dan menguraikannya. Roh Tuhan berkarya di dalam diri kami supaya oleh karya Roh Kudus kami sama-sama mengerti firman yang kami baca. Pimpinlah hamba-Mu dalam memberi uraian nanti. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin.
Selamat pagi semuanya. Ya, dalam kesempatan yang terindah ini saya mendapat kepercayaan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Teksnya dipilih dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Bila sudah menemukan, maka kita akan membaca secara silih berganti atau secara responsoria. Kita mulai. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah kuli-kuli kuala berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Ya, demikian beberapa ayat yang sudah dipilih untuk kita baca bersama, dan kita akan masuk di dalam uraian. Uraian ini tentu kita beri topik atau beri tema, dan tema ini merupakan analisis saya untuk melihat apa yang dari bawah, kemudian apa yang dari atas. Dari bawah itu murid-murid melihat gusar apa yang dilakukan oleh perempuan. Lalu mereka bilang, "Untuk apa pemborosan itu?" Lalu sampai pada ayat yang ke-10, Yesus bilang, "Perbuatan itu baik." Maka temanya pemborosan baik. Jadi tema ini perpaduan antara penilaian murid-murid dan jawaban Yesus. Saya bilang pemborosan baik. Kalau begitu, adakah pemborosan yang tidak baik atau pemborosan yang jahat? Banyak, kata hukum kita. Banyak, sangat banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang jelas bahwa konsep pemborosan itu bukan sekedar sesuatu yang ada di dalam ide, tetapi itu ada dalam tindakan, sehingga itu dinilai sebagai pemborosan. Jadi kata pemborosan itu merujuk kepada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain atau oleh mereka yang menjadi pembicara, kemudian dinilai oleh orang lain bahwa apa yang dilakukan itu masuk di dalam kategori konsep pemborosan. Pemborosan ini berkenaan dengan sesuatu yang mahal harganya. Sesuatu yang mahal harganya. Tetapi intinya bahwa dalam dunia ini ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi kemudian ada yang menilai bahwa hal-hal yang dilakukan itu masuk di dalam apa yang disebut dengan pemborosan. Murid-murid berkata, "Untuk apa pemborosan itu?" Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, ketika di tempat lain, ketika ada akreditasi, lalu ada pengeluaran yang besar-besaran, kemudian ada yang berkata, "Untuk apa kita mengeluarkan biaya yang begitu besar? Toh kita tidak mendapat apa-apa."
Lalu ada yang memberi jawab, iya betul, sekolah teologi itu tidak menguntungkan, tetapi kadang membuat untung. Jadi kalau mau harapkan keuntungan dari mengelola sekolah teologi, memang sulit. Tetapi apakah itu masuk dalam kategori pemborosan? Mari kita melihat satu persatu. Ya, itu penentuan saja. Kita ambil isinya. Pertama, pemborosan baik adalah perbuatan baik kepada Yesus. Sekali lagi. Pemborosan baik adalah perbuatan baik kepada Yesus. Jadi konsep saya tentang pemborosan yang baik atau pemborosan baik itu rujukannya kepada Yesus Kristus. Tentu dalam teks yang kita baca, perempuan itu melakukan sesuatu yang menurut murid-murid itu pemborosan, karena memang dia memberi minyak wangi yang mahal. Minyak wangi yang mahal. Hai mahasiswa, kira-kira punya minyak wangi? Punya. Berapa harganya? Tapi nggak mau. Bermerek atau tidak bermerek? Bermerek ya. Kalau diperiksa satu persatu, siapakah yang unggul dalam menggunakan parfum atau minyak wangi? Apakah minyak wangi di sekitar Jalan Raya Condet dari sini sampai ke PGC? Kan banyak itu minyak wangi dijual di situ. Di sini siapa yang menggunakan minyak wangi sebelum datang ke tempat ini? Nah, coba dicium, wangi tidak? Wangi ya? Oke, asal jangan dicium di keteknya. Ya, jadi itu sekedar untuk Anda tidak tegang gitu. Minyak wangi yang mahal itu dipersembahkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan itu tidak disebutkan namanya. Siapa perempuan itu? Sang penulis itu tidak menyampaikan kepada kita perempuan itu namanya siapa. Tetapi sang penulis menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada pembaca di seluruh dunia bahwa ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang oleh Yesus dikategorikan perbuatan yang baik. Jadi murid-murid menilai itu sesuatu yang boros. Tetapi ternyata perempuan ini melakukan sesuatu untuk Yesus. Tapi ingat, minyak wangi yang mahal. Saya juga tidak punya minyak wangi yang mahal itu. Mahal sekali. Ya, bilang mahal sekali. Ya, saya tidak tahu berapa harga yang paling mahal di seluruh dunia. Minyak wangi apa saya juga tidak ngerti. Nggak ada sih, tidak ada sebandingnya. Tidak ada sebanding, itu yang paling tepat. Mungkin ada minyak wangi sampai miliaran. Apalagi kalau yang dipakai oleh perempuan-perempuan terkenal, artis-artis dan lain sebagainya. Tetapi saya kira yang disampaikan di sini bukan artis. Tapi paling tidak perempuan terpandang, perempuan yang mungkin memiliki harta yang cukup banyak, sehingga dia punya anggaran khusus untuk membeli minyak wangi. Dan menurut murid-murid itu minyak wangi yang mahal harganya. Artinya murid-murid tahu minyak wangi itu tidak sembarang orang menggunakan minyak wangi itu. Jadi ketika minyak wangi itu dipakai, maka mereka bilang ini mahal ini. Ini mahal. Mengapa kamu gunakan sembarangan? Mereka beralasan bahwa itu sebaiknya dipakai untuk orang-orang miskin. Tapi Yesus bilang, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Artinya waktu penyertaan Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia itu ada batas waktu. Tetapi dalam dimensi roh, tentu ia bersama sejak kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pertama tentang pemborosan yang baik. Saya kira saya juga tidak melakukan hal-hal yang dianggap pemborosan. Lalu orang menilai Pak Yonas itu pemborosan.
Ataukah ada kita yang melakukan sesuatu dan dianggap itu pemborosan, entah pemborosan uang atau pemborosan apa lagi? Pemborosan makanan, pemborosan Air, listrik. pemborosan air, pemborosan listrik dan seterusnya. Tetapi ini teks bicara tentang pemborosan minyak wangi. Tapi pemborosan itu bisa dihubungkan kemana-mana. Tetapi itu menurut penilaian murid-murid, bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu masuk kategori boros. Jadi kalau melakukan sesuatu kepada Yesus, saya senang Pak Pastor menyatakan kalau kamu mengasihi Tuhan, maka cintai juga pekerjaanmu. Kasihi juga pekerjaanmu. Artinya buatlah secara baik di mana kamu bekerja. Kemarin saya kebanjiran, lalu saya WA di WA grup kami. Pak Ketua, mohon izin saya masuk terlambat. Supaya lebih meyakinkan lagi, saya ngambil gambar suasana banjir. Ya memang di tempat saya kadang kalau hujannya deras, itu kami siap-siap menghadapi banjir. Tapi saya bilang ke teman saya, kami sudah terbiasa, sehingga kalau terjadi hujan, kami bernyanyi apapun juga menimpamu Tuhan pelihara. Itu hanya untuk menghibur begitu. Saya kira tidak banyak orang yang mengalami itu, tapi sedikit orang yang mengalami banjir. Kembali kepada pokok percakapan kita tentang pemborosan. Waktu kami ke Solo, lalu ke Tawangmangu, dan juga ke Yogyakarta. Lalu dalam percakapan bagian yang pertama, di tempat yang pertama, saya melihat di STT Berita Hidup mereka punya lahan yang sangat luas, sangat luas. Lalu setelah kami bertemu, kemudian kami dibawa ke lahan mereka, ada yang tanam sesuatu. Mereka bilang kami sedang entrepreneur. Mereka tanam-tanam. Lalu ada teman saya komentar, ini kita tidak bisa terapkan di KSR. Kita mau tanam apa? Begitu ya, tanam apa dalam kaitan dengan entrepreneur. Apa kalau kita lakukan itu sebagai bagian dari pemborosan atau sama sekali tidak masuk dalam kategori pemborosan? Atau dalam tempat-tempat yang sempit ini bisa kita melakukan sesuatu dalam kaitan dengan entrepreneur. Mereka tanam alpukat, kemudian tanam lengkeng dan kawan-kawannya, karena mereka punya lahan yang sangat besar, jadi mereka bisa tanam seperti itu. Karena kami studi banding, gitu ya. Lalu kami ke Tawangmangu, saya tersiksa sekali karena sangat dingin, saya kedinginan. Jadi pada waktu kami sampai di Institut Bisnis Kristen, saya melihat sesuatu yang beda. Di situ mereka menggunakan entrepreneur dan intrapreneur. Jadi ada enter dan intra, dua hal yang tentu berbeda. Mereka bisa mendirikan SDT, tetapi juga mereka bisa mendirikan sebuah institut. Jadi tetap SDT-nya dipelihara, tetapi mereka kembangkan lagi institut. Jadi saya pikir bagus juga ini. Mereka entrepreneurnya bagus dalam bidang akademik, dalam bidang lembaga pendidikan. Artinya bahwa institut yang dibuka pasti ada anggaran-anggaran yang disiapkan. Tentu orang bertanya, apakah ini pemborosankah atau bukan? Untuk apa anggaran dikeluarkan begitu besar untuk lembaga pendidikan? Kita sedang mengumuli untuk nanti STT ini ditingkatkan menjadi institut. Tentu butuh anggaran yang besar. Apakah itu masuk di dalam kategori pemborosan? Yang boleh kita sebut pemborosan yang kurang baik? Ataukah itu masuk di dalam kategori pemborosan yang baik?
artinya itu berkenan kepada Tuhan. Pasti mereka yang punya ide bagaimana mengembangkan STT ini kemudian menjadi sebuah institut, walaupun misalnya orang tersebut tidak mengalaminya, tetapi paling tidak dia telah menyediakan sebuah tempat di mana orang bisa bekerja di institut itu. Itulah sejatinya entrepreneur. Kemampuan menciptakan lapangan kerja yang olehnya orang lain bisa bekerja. Lalu saya bertanya, apakah saya sudah melakukan itu? Saya bilang saya tidak termasuk dalam kategori entrepreneur dalam arti menyediakan sebuah tempat yang mulai dari sederhana sampai menjadi besar dan memberi tempat kerja bagi orang lain. Saya itu masuk dalam kategori yang kedua, intrapreneur. Punya ide-ide tapi masih ada di dalam tempat yang bukan saya yang menggagas dan mendirikan, tetapi orang lain dalam artian STT IKSR. Saya bukan entrepreneur dalam mendirikan STT itu, tetapi ada opung kita yang Tuhan pakai untuk mendirikan STT ini. Saya berharap bahwa nanti para tamatan ini bisa mendirikan STT di berbagai tempat. Amin. Ya, kemarin dalam percakapan saya dengan seorang alumni, dia bilang ya mesti diberi tempat untuk para alumni, entahkah itu dosen atau sebagai staf dan juga pada pucuk-pucuk pimpinan. Saya pikir-pikir, ya saya bukan tamatan STT IKSR, saya dari sekolah lain. Saya sedang berada di STT ini. Saya kira itu sesuatu yang bagus, memberi kesempatan kepada alumni supaya mereka bekerja di sana. Nanti tanggal 20-an kami ada rapat, mudah-mudahan ada usul untuk yayasan. Ya, jadi pertama kita mesti terlibat dalam apa yang disebut dengan pemborosan yang baik. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan yang bukan merupakan perintah, tetapi itu inisiatif kita untuk melakukan itu. Bukan sistem mengalir, tetapi ada yang kita lakukan yang merupakan inisiatif yang lahir dari diri kita. Saya sadar bahwa saya ini menumpang, tetapi saya juga sadar bahwa saya bukan penumpang gelap. Artinya masuknya melalui proses. Kalau suatu saat misalnya tidak di tempat ini lagi, ya tentu melalui proses lagi. Itu yang saya maksudkan dengan penumpang, bukan penumpang gelap. Poin yang kedua, pemborosan baik bukan sekedar perkataan para rohaniawan. Para rohaniawan itu saya sebutkan saja para murid. Jadi ini kan penilaian para murid, sehingga saya bilang pemborosan baik bukan sekadar perkataan, bukan hanya sekadar ada di perkataan. Murid-murid hanya sampai sebatas perkataan, lalu mereka menilai bahwa itu perbuatan boros. Mereka cuma berkata-kata, tapi bagaimana mewujudkannya itu memang berat sekali. Kalau sekiranya ada murid-murid yang memberi sesuatu yang mahal, ya mungkin perempuan itu akan senang sekali karena secara bersama-sama memberi sesuatu yang mahal. Saya juga tidak ada sesuatu yang mahal dalam diri saya. Yang mahal dalam diri saya apa? Yang paling tidak saya beri untuk Tuhan. Harta? Ya pas-pasan begitu ya. Saya sering menggunakan istilah, dan ini istilah mungkin populer di STT ini, Lazarus, Abraham dan Lazarus. Kalau di tempat yang kami kunjungi itu mereka gunakan istilah mahasiswa 3T.
bilang kasihan juga ini kami. Dari daerah-daerah tertentu dikategorikan 3T. Tempat tertinggal. Kalau miskin sudah diganti dengan istilah. Jadi murid-murid menjadi busa. Ya, perhatikan dalam diri orang-orang tertentu yang punya motivasi yang buruk, yang punya motivasi yang tidak baik. Pasti mereka akan menilai macam-macam, memberi penilaian yang macam-macam terhadap mereka yang serius melakukan sesuatu. Banyak komentarnya, dan komentar-komentar itu kadang tidak bersesuaian dengan apa yang dia kerjakan. Maka dia hanya bisa untuk apa pemborosan? Padahal bukan pemborosan. Dia sedang melakukan sesuatu yang baik. Jadi poin yang kedua ini menegaskan bahwa mari kita tidak sekadar menilai, tetapi kalau dapat maka melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang masuk di dalam kategori perbuatan baik. Tentu perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kemarin saya lihat ke atas, saya naik ke atas, kemudian saya lihat spanduk para mahasiswa membuat visi mereka sangat bagus. Saya bilang hebat juga nih mahasiswa. Mereka membuat visi, mereka merumuskan visi, begitu ya? Itu keren juga itu, bagus juga itu. Visinya terukur, mantap. Saya bilang mantap. Saya memberi kalian penilaian mantap. Kan Yesus juga kan memberi penilaian itu terhadap perempuan ketika melakukan sebuah perbuatan yang baik. Ada penilaian dari seorang guru, dari seorang pemimpin kepada mereka yang melakukan perbuatan itu. Dan dia bilang itu perbuatan yang baik. Oke, kita hanya 3 tadi. Oke. Yang ketiga, pemborosan baik mendapat penilaian baik dari Yesus. Suatu saat saya sedang disuruh untuk mengerjakan sesuatu, ada sejumlah diktat yang saya harus siapkan untuk seorang atasan saya, untuk dia pakai mengajar di tempat tertentu. Setelah saya berjuang habis-habisan bekerja, saya sampai di ruangannya, Pak ini sudah selesai. Baca aja. Ini masih kurang baik. Jengkel juga dalam hati saya. Paling tidak ini sudah bagus, tapi kamu harus perbaiki ini. Artinya sebagai seorang pemimpin harus memberi apa? Pujian. Bagus, kamu sudah kerja bagus. Tetapi coba tambahkan lagi. Kalau begitu maka kita menjadi apa? Tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Oleh karena itu dalam poin yang kedua kita belajar poin yang ketiga, Yesus sebagai guru memberi penilaian, dan saya kira murid-murid sadar. Dari ini memberi penegasan kepada kita, kita juga perlu memberi pujian kepada orang lain atau penilaian kepada orang lain yang sudah melakukan sesuatu, walaupun itu tidak memenuhi harapan kita. Tapi paling tidak kita memberi pujian. Sudah bagus. Tapi tingkatkan lagi. Gitu. Jadi ini memberi kepada kami khususnya para dosen untuk memberi pujian kepada mahasiswa atau kepada pemimpin untuk memberi pujian kepada bawahannya. Pemimpin bukan kerja sendiri, tapi dia ada bawahan. Bawahan juga bukan kerja sendiri, ada pemimpin. Jadi menilai perbuatan orang lain itu baik tidak mudah, tetapi Yesus melakukan itu secara sangat baik. Mungkin kita bukanlah orang yang tipe memberi pujian kepada orang lain, tapi tempo-tempo kita belajar. Tidak bagus. Misalnya dalam WA, misalnya kita ada yang melakukan sesuatu yang baik, ayo kita bilang bagus. Kadang semua menjadi manusia apa? Manusia kebatinan. Diam. Tak ada komentar apa-apa. Seharusnya bagus.
Lanjut. Sudah selesai. Ada kendala? Kalau kendala ya kita tutup saja. Oh, kendala. Oke. Ya, kesimpulan kita. Ya memang sudah pas kesimpulan begitu ya. Apa yang kita lakukan mungkin untuk orang lain pemborosan. Tapi kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukanlah pemborosan, tetapi itu perbuatan baik. Mari kita berlomba-lomba dalam perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan di lembaga yang kita cintai bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada apa yang disampaikan Pak Jonas dalam firman Yesus diurapi. Kalau kita tanya diri kita, apakah kita sudah bersumbangsi perayaan kekristenan? Sumbangsi apa yang sudah kita lakukan untuk Natal, untuk Jumat Agung, untuk Paskah, untuk kenaikan Tuhan kembali ke sorga, untuk pencurahan roh. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu dalam perayaan-perayaan itu, maka kita membuktikan perkataan Tuhan bahwa yang dilakukan perempuan ini bukan pemborosan, sumbangsi. Apalagi tidak lama lagi Tuhan mau datang. Firman Tuhan ini dalam mulai dari pasal 24, 25, 26 ini kan bercerita tentang akhir zaman. Jadi sumbang siapakah yang kita perbuat untuk akhir zaman, dan top daripada akhir zaman itu harus kita tahu, yaitu hari Sabat Tuhan. Ada hari-hari terakhir ada hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan yang tidak pernah kesampaian dikerjakan manusia. Tuhan katakan jangan kamu mengagungkan, memuliakan, melakukan hari perhentian itu, hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan itu Paskah. Ketika umat Tuhan berkata, maka berhentilah Tuhan dari seluruh pekerjaannya, sebab itu hari itu. Kemanakah manusia itu ditempatkan? Pada hari itu Tuhan sedang berhari Sabat, ditempatkannya manusia di Taman Eden. Jadi gagal manusia tidak berhasil manusia memelihara hari Sabat. Namun ini
inilah yang dikerjakan Tuhan mulai dari hari Natal, Jumat Agung, Paskah. Tuhan naik ke surga. Kenapa Tuhan naik ke surga? Di rumah Bapa banyak tempat. Kalau udah waktunya kamu akan bawa ke sana. Itu harus kita rayakan juga hari ini. Lalu hari pencurahan. Kita harus tahu pencurahan apa yang dimaksud. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 8, pasal 5. Ada 7 roh yang dicurahkan. Lalu semua ini dilakukan Tuhan untuk persiapan dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali mulai dari Wahyu 19, Wahyu 20 lah top bahwa dia datang untuk berhari Sabat. Berapa lama hari Sabat? 1000 tahun. Jadi apa yang mau kita sumbangsi kepada kedatangan Tuhan? Maka institusi kita mengatakan ada pergerakan Injil Santosa Asi. Mengapa? Ini selalu ada mekanisme meningkat. Kenapa dulu dari reformasi Santosa Asi saya? Kenapa reformasi? Lalu sekarang menjadi gereja Santosa Asi. Tapi berkembang gereja Injil Santosa Asi. Inilah sumbangsi kita. Sumbangsi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan ada di sini. Maka disebut pergerakan Injil Santosa Asi. Supaya kita bersumbangsi bahwa Tuhan beroleh urapan dari perempuan. Tahukah perempuan itu ciri sementara ketika Tuhan dulu. Perempuan ini menggunakan rambutnya untuk menyeka, untuk melap, untuk membersihkan kaki Tuhan sembari mencurahkan minyak urapan. Coba bayangkan sepanjang berapa sentimeterkah rambut perempuan itu. Perempuan itu tidak nunduk, tetapi dia duduk dengan rambut terurai panjang, lebat sekali rambut perempuan ini. Dan rambutnya yang lebat itulah, tahukah rambut adalah mahkota perempuan. Mahkota perempuan inilah yang dipakainya untuk menyeka, melap dengan minyak narwastu yang mahal. Luar biasa. Sebetulnya Bapak baru menyinggung bahwa itu peristiwa yang luar biasa. Pengurapan yang dilakukan perempuan ini mengetahui dirinya orang berdosa. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Itu dilakukannya sambil mencurahkan minyak narwastu yang disebut 300 dinar harganya. Itu dicurahkan sehingga semerbak baunya dari rumah ini ke halaman, ke serambi, bau minyak narwastu itu. Dan bukan hanya perlakuan mencurahkan, tapi dia dengan hormat membersihkan kaki Tuhan dengan rambut. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Inilah yang dilakukan perempuan. Dengan apakah mahkota kemuliaan yang dia punya itu, yang dia miliki itu, minyak narwastu yang mahal dan rambut yang terpelihara. Tidak mungkin perempuan ini panjang rambut untuk main-mainan. Bukan. Panjang rambutnya, kalau saya perkirakan itu rambut sudah di bawah lutut panjangnya, sudah sepanjang betisnya, sehingga dia bisa dengan tenang, dengan rapi. Rambut yang dimiliki yang terindah, bandingkan. Mana lebih mahal minyak narwastu itu daripada mahkota yang dimiliki oleh perempuan? Adalah rambut yang terpelihara. Tentu minyak yang terpelihara ini juga harum juga, semerbak juga. Itulah yang dipakai. Melak dipelnya kaki Tuhan dengan rambutnya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Maka kita orang percaya bernyanyi sambutan kita terhadap perbuatan wanita ini untuk ngepel kaki Tuhan dengan rambut yang terurai panjang, yang terpelihara bertahun-tahun namanya, dengan minyak narwastu dilakukan kepada Tuhan. Apa sambutan? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Inilah sambutan kita kepada perempuan wanita itu mengurapi Yesus. Kita sambut. Tidak ada yang dapat. Ada. Kita resapi perbuatan. Itu makanya disebut apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat oleh umat Tuhan. Umat Tuhan, ya kita. Maka kita bernyanyi, berseru dalam roh dan kebenaran, mengingat peristiwa yang mahal ini. Jadi pergerakan kita, pergerakan Santosa Asi, pergerakan Injil Santosa Asi untuk menyambut Yesus pada kedatangannya yang kedua, yang disebut dalam Wahyu pasal 19 sebagai permulaan, dan Wahyu pasal 20 top daripada Tuhan datang untuk bersama-sama dengan orang percaya ketika itu, dan orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Jadi orang yang percaya pada ketika itu dan orang yang dibangkitkan pada ketika itu, kebangkitan pertama,
Mereka yang bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun. Sekarang Martinus, posisimu di mana sekarang? Apakah kau dalam perjalanan sebagai orang beriman? Atau kandaskah kau di perjalanan separuh jalan? Perjuangan adalah kita sampai di hari Sabat Tuhan. Di seberang sana air mataku istirahat. Di seberang sana damai kekal, ya, dan seterusnya. Kita menuju ke sana, mahasiswa STTI KSM. Jangan berhenti beribadah. Dan Mazmur nomor 150, nomor 50. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati juga disebut Yesaya. Ada ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang sampaikan gereja. Ada perayaan Natal, ada perayaan Jumat Agung, ada perayaan Paskah, ada perayaan Kenaikan, ada pencurahan. Lalu selanjutnya bergerakan gereja Tuhan. Semua gereja-gereja yang mengenal firman kebenaran pasti ada pergerakan. Menanti kapan datangnya? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Hatiku sama diri ada Yesus Tuhanku. Inilah sambutan melanjutkan Yesus. Maka ingatlah, harus berjuang, Jonas. Bagaimana meningkatkan kemajuan STT ini menjadi KSM, menjadi universitas, supaya dapat ambil bagian menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan. Mahasiswa mengandalkan hati nurani yang murni. Kamu tidak usah susah-susah berpikir bagaimana beroleh hati nurani yang murni. Kalau kau rajin berdoa dan berpuasa, beribadah, dapat memperoleh hati nurani yang murni. Maka bersungguh-sungguhlah sebagai umat pilihan yang dipanggil Tuhan di IKSM ini. Amin. Amin. Selamat berjuang. Selamat berjuang.